Halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini Dewan kita bikin proyek Pancasila. Ikutin progres kami untuk kedepannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya selaku ketua kelompok akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri dengan nama Nadia Amelia dengan NIM E1Q025109. Dan di sebelah kiri saya Diki Apriyadi, NIM saya E1Q025-100-57. Saya Yani Hidayah dengan NIM E1Q025-10072. Saya Eka Tulisneni NIM E1Q025-10058. Kami membuat video ini untuk menyelesaikan proyek Pancasila yang bertemakan menyatu dalam keberagaman, yaitu mewawancarai orang luar yang menetap di Lombok. Kami kelompok 5 mengambil orang Alor. Halo teman-teman semuanya. Ya, jadi ini hari kedua progres kami dalam proyek pendidikan Pancasila. See you next time. Selamat sore. Jadi perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Mataram dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Fisika. Jadi tujuan kami datang pada hari ini karena kami akan mewawancari kakak tentang proyek pendidikan Pancasila, yaitu mewawancari orang luar. Jadi kami memilih tema yaitu mewawancarai orang luar. Pertama-tama kami akan menanyakan umurnya kakak, dari paguyuban mana, sama pekerjaan. Oke, baik. Yang pertama, izin perkenalkan, nama saya Adi Pratama Jadi. Saya kelulusan di Muhammadiyah Ilmu Sejarah. Terus untuk umur 28 tahun. Terus untuk pekerjaan itu saya di bagian transport, di rengka mobil. Terus paguyuban. Dari paguyuban itu saya dari Forum Komunikasi Mahasiswa Alor NTT Mataram. Oke, baik. Jadi saya sebenarnya tidak ada niat untuk Lombok, untuk kuliah maksudnya. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk kuliah di Lombok, tetapi orang tua memaksakan bahwa ikuti saja teman-teman. Siapa tahu nanti di sana bisa berubah pikiran. Nah, terus 2016 saya kesini di bulan Mei tanggal 5. Saya disini jadi sampai sekarang sudah 10 tahun. Nah, terus karena ikut orang tua, karena takutnya kalau saya tidak mau orang tua jadi marah. Akhirnya saya ikuti saja teman-teman. Jadi kesini saya di bulan Mei saya traveling dulu. Jadi saya kuliah kan ambil jurusannya kan kampusnya kan di September. Jadi saya sudah datang bulan Mei. Jadi saya harus traveling dulu. Jadi membuat orang tua senang, saya ikuti saja kawannya. Kesini terus sampai ke September saya mencoba saja kuliah. Mencoba saja kuliah, akhirnya enak, ternyata kuliah enak. Jadi saya kuliah. Terus Ada satu ketertarikan sebenarnya mau tinggal di Lombok? Oke, baik. Yang buat saya tertarik tinggal di Lombok, saya sedikit cerita dulu. Jadi saya kesini tuh saya mengambil jurusan pertama tuh perencanaan wilayah dan kota atau tata kota. Istilah sekarang tuh tata kota di teknik. Tapi sampai ke semester 3, akhirnya saya merasa bahwa bukan passion saya. Saya harus pindah jurusan. Akhirnya saya pindah ke ilmu sejarah. Di sana akhirnya saya orang yang bersosial. Jadinya saya pindah sampai sekarang. Kenapa tertarik tinggal di sini? Lombok ini saya sudah anggap sebagai rumah kedua. Yang nyaman banget. Karena di Lombok ini berbeda 90% dari kampung saya. Ya, karena di NTT ya tahu sendiri, kita di sana tuh dengan sistem geografisnya yang panas, terus orang-orangnya yang sering rusuh. Ya akhirnya tidak nyaman. Saya juga sering rusuh. Tapi pas ke sini dengan keadaan seperti ini membuat kita merasa nyaman, gitu, makin enak, nyaman. Makanya saya bukan tidak mau pulang ya, tapi sudah nyaman di sini dan KTP, terus tinggal di sini. Sudah pindah di sini. Nah, seperti itu singkatnya. Terus sama kakak tinggal di Lombok tuh gimana kalau kakak apakah ada budaya yang berbeda yang mencolok kita harus? Oke, baik. Untuk budaya yang mencolok sih antara perbedaannya Alor sama ini. Di Alor kita budayanya itu dengan kata yang ya sedikit tidaknya dengan kata-kata yang kasar. Ya, kita panggil sesama pun kasar gitu. Dengan kata yang spesial lah, kata binatang semua kita gunakan kalau di sana. Tapi kalau di Lombok sendiri kita harus ini, kan sih gini. Nah, gitu. Jadi berbeda sekali. Jadi yang itu yang membuat saya nyaman di sini. Jadi berbeda sekali. Kata itu mulai dari kata untuk keberagaman yang lain budayanya. Lalu budayanya sih di sini saya melihat bahwa budaya di sini itu adat istiadatnya terus
kesehariannya itu sangat ramah, berbeda dengan kita di sana. Kita yang di sana, kalau kata abang-abang kita yang stand up bilang disentuh sedikit langsung kacau. Nah itu perbedaannya, perbedaan kita sama yang di sini. Itu saya rasa bagus sekali, makanya saya tinggal di sini. Seperti itu. Terus Kak, apa hal yang paling menarik atau berkesan di Lombok menurut Kakak? Hal yang paling menarik. Dan Yang berkesan, oke. Hal yang paling menarik itu, yang paling menarik saya itu pekerjaan sih. Pekerjaan saya sekarang. Jadi pekerjaan saya itu hobi yang dibayarkan. Hobi yang dibayarkan itu istilah, saya mau kemana-mana gratis. Ya kan? Iya, paling gratis. Saya mau ke Gili gratis, mau ke Sembalun gratis. Semuanya dibayar. Saya mau kemana-mana di Lombok nih. Saya sudah tahu semuanya tempat wisata di Lombok. Nah itu hal paling menarik itu. Dan terkesan saya, hal paling menarik terkesan saya tentang orang-orang di sini. Jadi terkesan saya itu terhadap orang-orang di sini. Saya gampang berteman sama teman-teman yang ada di Lombok. Maksudnya pembawaan diri dia ke kita itu ramah. Akhirnya kita yang begitu keras itu akan luluh juga. Menyesuaikan, akhirnya menyesuaikan. Padahal lama loh penyusuaiannya. Tapi itu hal-hal terkesan saya. Makanya karena hobi yang dibayarkan jadinya nyaman-nyaman aja. terus apakah Kak pernah mengalami tantangan atau kesulitan di Lombok? Bagaimana cara Kakak mengatasinya? Untuk tantangan atau kesulitan di Lombok mengenai budaya atau karakter sendiri sangat berbanding terbalik ya. Karena kita di sana itu sudah tadi yang saya bilang budayanya sangat keras, terus karakter kita tuh keras, garang, terus ya dilihat dari fisiknya kita semua lah, dari muka, dari rambut, dari ini. Nah itu yang membuat orang-orang tuh kayak melihat bahwa ini keras nih. Nah akhirnya ini loh, seperti kayak ada kegiatan di masjid, terus kegiatan orang bergaul, iya berlari gitu, itu saling bantu, saling bantu, terus kita diajar gitu untuk saling bantu sampai kegiatan selesai. Selanjutnya Kak, menurut Kakak bagaimana keberagaman budaya di Lombok dapat memperkuat persatuan bangsa Indonesia, terutama dan budaya pendatang seperti Kakak? Ya. Sangat bertoleransi. Orang Lombok tuh terima orang semuanya. Sangat luar biasa orang Lombok. Yang dimana sebenarnya kalau kita lihat sekarang orang Bali tidak terima orang luar. Kebanyakan yang menolak gitu dan yang lainnya terus. Karena memang kita biasanya bawa masalah. Khususnya kita seperti itu orang NTT yang satu yang buat masalah, semua orang NTT kena gitu. Nah makanya untuk hal-hal seperti itu orang Lombok sangat luar biasa, antusias untuk menerima kami sebagai orang luar itu luar biasa. Toleransi beragamanya luar biasa. Walaupun mungkin di satu tempat itu ada yang fanatik, ya kan? Ada yang fanatik tentang agama. Tapi untuk yang sekitar saya yang saya rasakan, toleransinya bagus, terus karakter terus sama kitanya bagus, keberagaman budaya kami hampir sama. Kayak hampir sama, karena mereka semuanya di sini menerima lah kami apa adanya, menerima kami apa adanya, karena itu sudah mereka melihat dari kita kan ras kita juga. Hitam, orang bilang kulit hitam, karena itu nggak nyala. Yang membuat orang timur itu berbeda. Tapi untuk masalah hati dan yang lainnya bisa dilihat lah, bisa dilihat orang timur sini. Dan kita penyesuaian diri kita terhadap teman-teman di Lombok sangat luar biasa. Paguyuban itu ada 6 atau 7 paguyuban, yang dimana paguyuban itu bernaungnya ada namanya IPMI yang kita utara. Itu untuk menaungi semuanya paguyuban itu dari Alor ada, dari Flores Timur ada, dari Manggarai ada. Manggarai dibagi menjadi Manggarai Barat, Manggarai Timur, terus ada Sumba, ada Ende, terus ada paguyuban yang lain. Yang NTT itu sudah setiap tahun itu pasti kita punya ada 7 sampai 8 kegiatan yang berbaur dengan Lombok, terus budayanya tetap NTT. Nah itu yang membuat kita tidak bisa melupakan dari NTT. Karena setiap tahun ini habis dari kegiatan ini, Januari, Februari, Maret ada kegiatan di sini. Nah itu budaya, tetap budaya. Nanti kalau pada saat di malam puncak nanti itu ada tarian khusus dari NTT. Semua tarian itu yang dibawakan oleh teman-teman dari NTT. Ya Pak ya. Untuk penutupnya Kak, apakah ada hal yang lain yang ingin Anda sampaikan tentang pengalaman Kakak yang menyatu dalam keberagaman Lombok sebagai orang Alor? Kalau pengalaman lain, sebelumnya sih pengalaman saya itu ya karena ini lah, saya bertahan dan mencintai Lombok ini karena itu rasa budayanya. Terus pengalaman saya di sini sangat luar biasa. 10 tahun ini berjalan, karena saya tidak pernah lebaran di Alor. Saya Muslim. Biasanya orang NTT banyak yang Muslim, tapi kita Muslim. Terus saya sudah 10 tahun ini tidak pernah lebaran di kampung. Karena saya kerja di sini, bertahan di sini. Selama kuliah pun cuma 2 kali. Pulang itu pun belum bukan pas lebaran. Hanya ngambil ijazah sama kemarin itu 2024 pun pulang karena nenek meninggal. Nah, makanya pulang, habis itu balik lagi cuma 5 hari. Ya, dikasih waktu cuma dia lewat, tapi dikasih waktu dari kantor 5 hari. Makanya kita ikuti saja. Terus yang kedua, kita sampai ke kampung saya cuma ya, ke Sumbawa. Iya, Sumbawa. Ke Sumbawa kira-kira berapa? Kalau ke Sumbawa ya, kalau dilihat dari harga sembako ya di sini ya, di Sumbawa itu lumayan mahal. Nah ini Transportasi juga transportasi. ya lumayan lah. Kayak kalau ke sini paling 500 habis. 500 ya? Iya, 500. Kalau naik bis, naik kapal, terus dananya jago, bisa seharian di sini. Berarti 500 lah. Iya. Kalau saya ke Alor saya 3 juta. Saya 3 transit saya. Iya. Saya dari sini ke Surabaya ke Kupang ke Alor. Ini naik 3 pesawat. Nah, terus biayanya 3 juta. Jadi bolak-balik 6 juta lah. Nah, jadi 5 hari itu gimana? Makanya kenapa kesan ini sekali sama saya itu yang membuat saya nyaman dan betah di sini. Satu ya tentang beragam budayanya di sini. Terus karena saya kalau pulang sudah tidak sama seperti yang dulu. Karena dulu kan kayak kita kumpul terus buat masalah apa-apa. Sekali ini kan tidak boleh gitu, harus kerja, harus kalian melihat orang ngomong ini, kita usah. Kita mengikuti cara kita tetap manusia.
Mungkin itu saja pertanyaan dari kita. Semoga terima kasih atas jawabannya. Sekian. Baca itu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi